Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sekarang ini, begitu sulit orang mengetahui dan mengenal jati dirinya dan orang lain yang sesungguhnya. Terkadang polesan aksesoris menutupi identitas diri yang sebenarnya. Maka tidak heran kalau kita pun mempunyai mentalitas, yakni melihat segala sesuatu dengan dangkal, karena tidak mau mengenali lebih dalam. Orang hanya sekedar melihat lahiriah yang tampak saja. Demikian juga dengan pekerjaan Allah. Tidak cukup dengan dilihat dan dirasakan secara lahiriah atau yang tampak saja. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bagaimana mungkin Yesus menjadi sang cahaya kehidupan sejati kalau tidak dihayati dalam hidup kita? Orang yang dikatakan dekat dengan Yesus tetapi tidak memancarkan dan memantulkan cahaya Yesus yang mengasihi dan mencintai, sama saja tidak ada gunanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini? Pertama, Injil hari ini menampilkan Yesus sang cahaya kehidupan sejati sebagai pemenuhan harapan manusia. Orang berharap masih ada secercah cahaya kehidupan dalam beragam pergumulan hidup. Allah yang dulu berjanji memberikan keselamatan dan kelimpahan, kini menghadirkan diri dan mengutus Yesus yang terurapi untuk memenuhi janji dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam Injil tadi dikatakan ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Dalam hal ini Yesus menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya, kalau Yohanes adalah pelita menyala
yang cahayanya hanya dinikmati sesaat, seketika. Justru Yesus, sang cahaya kehidupan sejati, yang mengundang semua manusia berpaling pada terang cahayanya dan hidup di dalamnya selama-lamanya. Kedua, pernyataan Yesus akan kesaksian dan pekerjaannya dalam firman Tuhan hari ini merupakan sebuah undangan dan ajakan bagi kita untuk membiarkan Yesus menjadi cahaya satu-satunya dalam hidup kita. Ya, Dia adalah satu-satunya sang cahaya kehidupan sejati. Meskipun Yohanes juga memancarkan cahaya kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya ketika hidup kita diresapi dengan jiwa cahaya Yesus dalam iman, harapan, dan kasih, kita akan senantiasa memantulkan dan memancarkan cahaya Kristus, yakni hidup dalam kasih, sukacita, hidup dengan penuh pengampunan, damai sejahtera, persaudaraan sejatinya, tentu saja sebagai cahaya sejatinya yang adalah Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, setiap orang yang berjumpa dengan kita menerima sentuhan kasih kita dan sapaan kita agar merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudariku terkasih, di masa Advent ini, apakah kita sudah membiarkan diri kita dipenuhi dengan cahaya Yesus dalam mempersiapkan kedatangannya agar kita pantas menyambutnya? Sudahkah kita menyambut sakramen tobat, menikmati cahaya Yesus untuk hidup dalam kasih-Nya? Bersediakah kita menjadi pancaran dan pantulan cahaya Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Engkau adalah sang cahaya kehidupan sejati. Engkaulah kepenuhan perjanjian, pekerjaan, dan perutusannya dalam Engkau. Kami yakin dan percaya ketika hidup kami diresapi dengan jiwa cahaya keselamatan-Mu dalam iman, harapan, dan kasih, kami akan dimampukan memantulkan dan memancarkan cahaya kasih, sukacita, pengampunan, damai sejahtera, dan persaudaraan sejati. Tuhan Yesus, tambahlah iman kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.